Beliau adalah awardee TDV tahun 2017, asal Padang, Sumatera Barat. Di sini kita bisa melihat education. Beliau ini adalah mahasiswa di Marmara University, jurusan Islamic Theology. Kemudian beliau juga pernah mengikuti kegiatan SITC Suzhou, China, China's Preparation Class. Dan juga beliau ini adalah alumni dari MAN Kota Baru di Sumatera Barat, Bang ya. Dan kemudian beliau adalah memiliki banyak sekali pengalaman, di antaranya ada Istanbul Youth Summit tahun 2020, PPI Istanbul bagian agama, dan juga beliau adalah PPI Istanbul juga bagian agama, jadi beliau merangkap bagian agama selama 2 tahun, Masya Allah. Kemudian beliau juga ada beberapa penghargaan, di antaranya Erasmus Student Exchange Scholarship tahun 2020 di Hungaria, dan juga awardee TDV tahun 2017. Beliau juga memiliki banyak sekali bakat dalam bahasa asing, di antaranya bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Cina. Oke, untuk tidak memperpanjang pembukaan ya, kita persilakan saja kepada Bang Hamdi untuk open mic-nya. Dipersilakan Bang Hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran kan? Insya Allah. Alhamdulillah jelas, Bang. Oke, sebelumnya terima kasih nih buat Bang Rashid yang udah bacain ini CV-nya. Terlalu berlebihan sih, padahal saya biasa-biasa saja sebenarnya. Oke. Perkenalkan, udah dikenalin sebenarnya. Perkenal lagi, nama Ana Iflal Hamdi. Sekarang sedang menempuh pendidik di Marmara, udah tahun ke-3. Dan saya berasal dari Padang, Sumatera Barat, tepatnya dari Kota Pariaman. Ada yang dari Kota Pariaman mungkin? Oke, singkat saya ya. Insya Allah kita akan membahas tentang beasiswa TDV selama 30 menit ke depan insya Allah. Habis itu kita akan ada sesi tanya jawab. Untuk saat ini saya akan share screen kepada teman-teman semua. Bismillah, bisa nggak ya? Kelihatan nggak teman-teman? Share screen-nya. Sedang proses, Bang. Sudah kelihatan. Oke. Bismillah. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya apa itu beasiswa TDV, karena beasiswa ini bukan beasiswa yang baru lagi, udah ada sejak tahun 2016 untuk kita pelajar dari Indonesia. Tapi mungkin juga ada yang belum tahu apa itu TDV, jadi saya insya Allah akan bahas sebaik mungkin dan seringkas mungkin dalam waktu 30 menit ke depan insya Allah. Bismillah. Oke, lanjut. Jadi apa sih yang kalian tahu tentang beasiswa TDV? Oke. Beasiswa TDV itu adalah kepanjangan dari Türkiye Diyanet Vakfı, atau kalau diterjemahkan adalah Lembaga Wakaf Agama Turki. Lembaga ini berdiri pada tahun 1975 dan merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan pendidikan di Turki. Dalam bidang pendidikan sendiri, TDV sudah memberikan beasiswa kepada ribuan siswa, baik itu setingkat SMA, S1, S2, dan S3 dari 111 negara. Coba bayangin, 111 negara, banyak banget. Dan itu mereka dikasih beasiswa semua. Dan insya Allah, mudah-mudahan teman-teman yang ikut ini juga bisa mendapatkan beasiswa ini, insya Allah. Lanjut. Apa aja sih kondisi dari scholarship ini? Pertama, beasiswa ini cuma tersedia untuk SMA, beasiswa setingkat SMA, dan beasiswa setingkat S1. Dan hanya diberikan kepada jurusan keagamaan atau Islamic Studies, atau bahasa Turkinya adalah ilahiyat. Ini juga diperuntukkan untuk siswa yang berasal dari luar Turki,
dari negara manapun saja, maksimal usia pendaftaran adalah 21 tahun, dan bagi teman-teman yang sudah lewat itu nggak bisa daftar lagi. Kemudian nilai rata-rata ijazah atau rapor yang digunakan adalah minimal 70%. Oke, ini penting banget nih, benefits. Apa aja sih yang kita dapatkan kalau kita jadi awardee beasiswa TDV? Oke, kita lihat ya. Pertama, kita akan dapat tiket keberangkatan awal, yaitu dari Jakarta ke Istanbul. Kemudian kita juga akan free uang kuliah, jadi kita nggak akan tahu menau masalah uang kuliah. Kalau kalian tanya nih, uang kuliah di Mermara berapa? Aku nggak tahu sama sekali, serius. Dan Bang Rashid sendiri mungkin juga gitu ya. Kemudian kita juga free asrama, dan kita dikasih makan 2 jam sehari, insya Allah cukup ya. Kemudian kita juga ada program preparation, KIS dan Arabca. Jadi bagi terpilih menjadi awardee, di tahun pertama itu kita akan diwajibkan untuk mengikuti TOMER atau Turkçe Öğretim Merkezi, itu semacam persiapan bahasa Turki selama 1 tahun. Kemudian terkhusus untuk jurusan ilahiyat atau jurusan keagamaan, kita juga wajib untuk mengikuti preparation bahasa Arab kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Dan itu juga selama 1 tahun. Kemudian kita juga dapat uang bulanan ya. Selain kita free uang kuliah, free asrama, free persiapan bahasa, kita juga mendapatkan uang bulanan sebanyak 500 TL per bulan. Dan itu apakah cukup 500 TL per bulan? Tergantung orangnya ya. Insya Allah cukup kalau bisa berhemat. Kemudian kita juga dapat uang buku sebanyak 250 TL setiap awal semester. Dan ini yang paling penting nih menurut aku, yang beda dari beasiswa lainnya, yang beda dari beasiswa YTB. Kita dapat tiket PP ke negara asal setiap tahun. Jadi jangan takut nih bagi teman-teman yang mau di sini dan takut mungkin nggak pulang-pulang lagi selama 4 tahun. Nggak. Jadi kalau beasiswa TDV kita akan dipulangin setiap tahun. So, selanjutnya ya. Gimana sih cara daftarnya? Jadi teman-teman, daftar beasiswa TDV ini gampang-gampang susah sih sebenarnya. Dan kita akan bahas ya, insya Allah. Mohon perhatiannya, dan kalau ada yang penting silahkan dicatat. Jadi seleksi TDV itu ada 2 tahap penyeleksian. Yang pertama itu seleksi berkas. Seleksi berkas ini dilakukan full secara online dengan membuat akun di www.dbyc.tdv.org. Bang Rashid ini masih ini kan webnya kalau nggak salah? Iya, jadi websitenya itu apa ya, kayak muka depannya aja yang diubah, tapi pas kita masuk ke dalam itu tetap di DBYS. Oke, berarti memang ini ya websitenya. Soalnya saya awardee lama nih 2017, sedangkan Bang Rashid ini masih baru ya 2011, jadi mungkin ada perubahan dan segala macam. Kemudian kalau kita udah dinyatakan lulus seleksi berkas, kita akan dipanggil interview atau wawancara. Wawancara ini akan diadakan biasanya di Jakarta atau di Aceh ya, kalau di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah pengumuman. Biasanya 3 bulan atau 4 bulan setelah interview. Oke, kita lanjut ya, bismillah. Kita mulai dulu dari seleksi berkasnya. Apa aja sih yang kita butuhkan kalau kita mau daftar TDV dari segi berkasnya? Pertama, kita harus menyiapkan identitas seperti KTP atau paspor. Atau mungkin teman-teman yang belum ada KTP ataupun paspor bisa pakai akta kelahiran, kalau nggak salah. Kemudian menyiapkan CV atau biodata diri. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menyediakan ijazah. Untuk teman-teman yang belum ada ijazah, yang misalnya sekarang masih kelas 12, itu bisa minta ke sekolahnya surat pernyataan bahwa masih menjadi siswa aktif di sekolahnya. Jadi belum tamat gitu ya. Kemudian juga nilai yang di belakang ijazah itu juga diperlukan.
Dan bagi yang belum punya ijazah, itu bisa pakai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian kita juga diminta untuk menyiapkan surat rekomendasi dari sekolah ataupun dari siapapun yang teman-teman rasa itu akan bantu teman-teman. Kalau saya dulu minta ke guru saya dulu, juga bisa minta kepada kepala sekolah. Kemudian kita juga akan menyiapkan sertifikat apapun, baik itu perlombaan, seminar, dan lain-lain. Kalau dulu saya masukin semuanya gitu loh. Jadi itu akan jadi nilai tambah insya Allah bagi teman-teman. Oke, setelah kita persiapkan ini semua, dan kita simpan dalam bentuk PDF, kita akan buat, langkah selanjutnya kita akan buat akun di DBYC System, yang di webnya tadi www.tdv.org. Di sistem ini, setelah kita membuat akun, di dalamnya kita akan diminta untuk mengisi berbagai macam kolom ya. Pertama ada kolom profile, itu tentang biodata diri kita. Kemudian family information, itu tentang informasi keluarga kita. Kemudian kontak, itu tentang nomor telepon kita, email, dan segala macam. Kemudian work experience, ini bagi teman-teman yang udah punya, yang mungkin pernah bekerja ya, itu juga bisa melampirkan keterangan bahwa dia pernah bekerja, dan segala macam. Kemudian health information, atau kondisi kesehatan. Kemudian country experience, ini di kolom ini jika teman-teman pernah ke luar negeri sebelumnya, baik itu dalam rangka jalan-jalan atau studi banding atau student exchange, itu bisa juga dimasukkan ke dalam ini, ke dalam kolom country experience. Kemudian education information. Di kolom ini kita akan diminta untuk memasukkan nama sekolah, kemudian tahun masuk dan tahun tamat. Di kolom ini kita juga akan mengupload ijazah dan nilai yang di belakang ijazah. Bagi teman-teman yang masih kelas 12 bisa isi dengan surat keterangan masih berstatus siswa dan nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Kemudian juga ada language information. Di bagian kolom ini kita akan mengisi bahasa asing yang kita kuasai. Terserah itu mau bahasa Inggris, Arab, atau bahasa lainnya. Kemudian juga ada activity information. Ini teman-teman bisa isi tentang misalnya tentang kegiatan sosial yang pernah teman-teman lakukan, atau acara yang pernah teman-teman jadi panitia di sana, atau segala macam. Itu bisa teman-teman isi di bagian kolom. Kemudian juga ada reference information. Di bagian kolom ini kita akan mengisi data-data tentang pemberi surat rekomendasi. Misalnya kita minta rekomendasi dari kepala sekolah, berarti kita akan isi tentang kepala sekolah kita, namanya, emailnya, nomor teleponnya, dan segala macam. Oke, selanjutnya. Kalau kita sudah selesai mengisi kolom tersebut dari profil sampai ke bawahnya, maka kita akan bisa meng-apply beasiswanya. Jadi di Dianet itu ada beberapa beasiswa yang bisa di-apply, seperti beasiswa SMA, beasiswa S1, satu lagi apa yang ada tuh? Beasiswa tahfiz, tapi itu buat orang Turki kalau nggak salah. Jadi setelah kita bisa, jadi kita pilih ya, programnya itu adalah International Islamic Studies Scholarship kalau nggak salah. Jadi kita klik itu, kita apply, dan di sana kita akan mengisi letter of intent. Mengisi letter of intent, di sana akan ada beberapa pertanyaan kepada teman-teman, seperti sejauh mana sih pengetahuan teman-teman tentang agama Islam. Satu apa lagi lah ya, kalau nggak salah itu tentang apakah teman-teman memiliki hafalan Al-Quran, itu juga ditanyakan. Kemudian kenapa teman-teman memilih Turki untuk melanjutkan studi, kenapa memilih Islamic Studies sebagai jurusannya, dan apa plan teman-teman ke depannya jika terpilih menjadi awardee. Itu teman-teman harus mengisi itu di kolom letter of intent. Ini sangat penting nih. Menurut saya sih yang paling penting itu ini, letter of intent. Jadi TDV akan melihat pantas atau tidaknya kita dari letter of intent ini. Kalau menurut saya sih ya, secara pribadi.
Kemudian setelah kita mengisi letter of intent, maka kita bisa memilih kampus yang tersedia. Jadi Diyanet itu menyediakan 7 pilihan. Ada Ankara University di Ankara, ada Marmara University di Istanbul, ada Istanbul University di Istanbul, ada Uludağ University di Bursa, ada Necmettin Erbakan University di kota Konya, ada Erciyes University di Kayseri, dan ada Ankara Social Bilimler University di Ankara. Jadi nanti teman-teman minta untuk ngelis nih pilihan teman-teman apa sampai 7. Jadi akan dipilih satu misalnya UNIF, 2 Ankara UNIF, dan selanjutnya sampai 7. Kemudian teman-teman yang terakhir akan mengisi ini tempat interview. Jadi teman-teman akan pilih tempat interview yang bisa teman-teman datangi. Itu ada 2 tempat kalau nggak salah, ada di Aceh dan Jakarta. Oke. Setelah itu apa lagi? Kalau teman-teman beruntung dan usahanya dan pantas untuk lanjut ke tahap selanjutnya, teman-teman akan dikirim email oleh pihak TDV untuk melakukan interview. Pertama, interview itu di mana sih diadakannya? Jadi kalau tahun 2016 sama 2017 itu kita cuma bisa yaitu di Kedubes Turki di Jakarta. Tapi di tahun-tahun selanjutnya itu dipindah kemana sih? Kalau nggak salah ke ini ya, di kantor pusat ACT, Asli Cepat di Tanggap. kantor pusat ACT, dan itu ada di 2 tempat di Jakarta ya. Kalau sebelumnya sih di Kedubes Turki, sekarang udah dipindah ke kantor ACT. Kemudian siapa sih yang akan menginterview kita? Ini juga penting nih. Jadi yang akan menguji kita itu adalah orang-orang yang langsung didatangkan dari Turki, dan itu orang-orang Diyanet semua. Jadi mereka itu orang Turki, jadi nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau nggak salah itu ada sekitar kalau di masa aku sih ada 4 orang ya yang masuk. Dan mereka kalau di tahun 2017 itu mereka nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dan terpaksa itu ada seorang penerjemah di sana yang juga disediakan. Jadi kita pakai bahasa ini aja, Indonesia, aku pakai bahasa Indonesia, penerjemahnya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Turki. Itu di tahun aku ya. Kalau tahun-tahun selanjutnya itu pakai bahasa Inggris kalau nggak salah. Oke, selanjutnya apa aja sih yang akan diteskan kan? Jadi interview itu kita akan disuruh untuk menjawab soal tes IQ itu secara tertulis. Kalau di masa saya itu ada sekitar 25 soal, dan itu nggak susah kok, gampang insya Allah. Setelah itu baru kita akan disuruh masuk ke satu ruangan untuk diinterview. Pertama kita akan disuruh untuk membaca Quran. Kemudian kalau kita memiliki hafalan, kita akan dites hafalan kita oleh para penguji. Kemudian juga ada sederet pertanyaan yang telah disiapkan oleh penguji, itu seputar pengetahuan Islam, seputar pengetahuan tentang Turki, dan pengetahuan umum. Jadi ini aja yang akan ditanyakan oleh para pengujinya. Jadi pengetahuan Islam seperti fikih ya, fikih SKI, tentang apa lagi? Quran, hadis, dan segala macam. Kemudian pengetahuan tentang Turki, tentang kondisi Turki saat ini, baik itu dari segi politik, budaya, ataupun dari segi apa lagi? Banyak yang ditanya. Kemudian pengetahuan umum seperti pengetahuan ke-Indonesian juga ditanya sih. Kalau saya dulu pernah ditanya berapa luas Indonesia, dan saya nggak bisa jawab. Sangat memalukan. Kemudian setelah interview kita akan bukan digantung sih, kita akan menunggu. Kalau saya interview bulan Mei dan hasilnya itu keluar bulan Agustus. Lama ya, lama banget sih emang, digantung selama itu. Dan
itu aja seleksinya, dan itu gampang banget kan ya, simple ya, cuman seleksi berkas dan interview. Insya Allah teman-teman bisa nih, perlu persiapan yang matang aja. Dan ada sih beberapa tips ya untuk melakukan beasiswa ini. Pertama, luruskan niat dan kuatkan tekad ya. Jadi kalau kita udah punya niat yang lurus dan tekad kita udah kuat, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan beasiswa ini, insya Allah ya. Kemudian jangan lupa minta doa restu kepada orang tua, karena doa orang tua itu pasti dijabah oleh Allah ya, insya Allah. Kemudian juga mempersiapkan dokumen sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya. Jangan sampai ada yang kurang dan jangan sampai ada yang salah. Kemudian melakukan pendaftaran di awal waktu. Ini sangat direkomendasikan ya buat teman-teman yang mau daftar. Soalnya kalau di akhir-akhir itu biasanya terkadang sistem itu down. Soalnya orang-orang pada daftar di akhir-akhir ya. Dan pendaftar itu bukan hanya dari Indonesia, itu dari seluruh dunia. Kemudian apa lagi? Kemudian menjadi diri sendiri dan seunik mungkin ketika interview. Ini penting banget nih. Jadi dari sekian banyak orang yang akan diinterview, usahakan teman-teman membuat para penginterview itu ingat teman-teman gitu loh. Jadi lakukanlah sesuatu yang unik. Kalau tahun 2020 kemarin ada tuh yang kayak nyanyiin lagu Marsnya Turkiya, ya sampai direkam sama ininya, sama pengujinya. Jadi usahakanlah ya punya skill yang unik yang bisa membuat mereka ingat teman-teman gitu. Kemudian setelah melakukan usaha tersebut semaksimal mungkin, tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu aja ya. Udah 30 menit belum? Shit. Kurang ya? Kira-kira sudah, Bang. Cuma kurang berapa ya? 2 menit apa 3 menit gitu. Nggak apa-apa sih. Oke, begitu aja ya penjelasan singkatnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Dan bagi yang belum paham dan ada yang mau ditanyakan, itu bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada Rashid ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamdi atas pemaparan materinya yang sejauh ini sangat apa ya, penuh gitu. Jadi ibaratnya tuh daging semua. Jadi kita itu yang mendengarkan ibaratnya ya ngelihat itu aja tuh udah ada pandangan gitu, udah ada gambaran. Nah, teman-teman nih pasti udah ada kayak hal-hal yang pengen ditanyain, itu boleh langsung angkat tangan. Itu kan ada ya buat apa? Oh, itu udah ada langsung. Nanti boleh open mic dan juga open kameranya. Tapi kalau misalkan sedang berhalangan untuk open kamera, boleh kok open mic dong. Oke, dipersilahkan. Kita mulai dari Khairunisa Aslah, boleh open mic-nya. Sebutkan ini ya, nama, asal daerah. Assalamualaikum Kak, saya Khairunisa dari Jakarta. Maaf, suaranya kurang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil suaranya. Oke. Dari Jakarta. Saya mau ini Kak, mau tanya. Iya. Kedengeran nggak Kak? Iya, silakan. Kedengeran silakan. Mau tanya yang di tempat pendaftaran CV-nya. Kan di social activities-nya itu ada jenis sertifikatnya. Nah, itu ada GRIP sama CAM. Itu maksudnya apa ya Kak ya? Ada pilihannya gitu Kak, ada GRIP, ada CAM, ada seminar. Nah, saya kurang ngerti yang sama CAM-nya itu untuk apa ya Kak? Makasih Kak sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nggak salah itu di pilihan social activity itu ada yang kayak apa ya sih? Ada yang seminar itu diisi dengan apa namanya, sertifikat seminar. Juga ada yang volunteer kalau nggak salah. Itu juga bisa diisi dengan kalau kita pernah melakukan kegiatan volunteer. Jadi sesuai dengan kegiatan kita sih. Jadi kegiatan kita itu apa, ntar disesuaikan dengan pilihannya. Iya, bantu jawab juga nih Bang. Itu juga ada kayak pilihan apa, award gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ya, award juga ada. Kalau misalkan pernah menang lomba azan dulu atau pernah menang lomba pidato, itu ada sertifikatnya, nah dicantumin aja.
Bagaimana? Dan itu juga ada butuh penjelasan di bawahnya. Jadi misalnya ini teman-teman pilih award ya, dan itu misalnya juara 1 MTQ misalnya. Dan itu teman-teman isi di bawahnya itu acara apa gitu loh, award apa itu. Jadi teman-teman jelasin ini MTQ itu adalah bla bla bla. Dengan ini aja, singkat aja penjelasannya. Oke, siapa tadi? Tina ya. Orangnya sudah melepaskan tangannya. Sudah udah ke arah sana. Oke, Bagaimana mudah-mudahan tadi yang terjawab bertanya? ya. Apakah sudah terjawab? Apa mau ada yang tanya lagi sebelum kita beranjak ke yang lain? Halo, yang bertanya. Halo. Halo, iya Kak. Gimana? Iya Kak, udah terjawab. Oke. Ya, makasih ya Kak. Sama-sama, Sama-sama. Firenza. Kita lanjut ke Siti Hana. Boleh open mic-nya juga. Dan open kamera juga boleh kalau lagi berkesempatan. Oke Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf mau nanya. Oh ya sebelumnya kenalin aku Siti Hana dari Bandung. Sebelumnya maaf nggak bisa open kamera. Enggak apa-apa. Ya. Jadi gini Kak, aku mau nanya. Aku itu ada kesalahan di username-nya. Kan biasanya kalau akun YTB itu kan nama depan sama nama belakang ya. Nah kalau ini waktu itu aku ngisi nggak tahu ada kesalahan di mana gitu. Tiba-tiba username-nya itu namanya double kayak Siti Hana gitu. Jadi itu gimana ya? Oke, paham. Itu biasanya sering terjadi sih, soalnya kan di kolom itu ada ini ya, ada name dan surname ya, dan juga ada biasanya nama tengah kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kalau namanya ada 3, isi aja kayak halo, kedengaran kan ya? Ada Bang, jelas suaranya Bang. Kedengeran kok. Oke. Misalnya namanya ada 3, itu bisa diisi di misalnya namanya apa ya? Kalau namaku kayak Iflal Hamdi, itu jadi name-nya Iflal Hamdi, surname-nya Hamdi. Tapi kalau ada 3 nama itu bisa diisi di kolom pertama, misalnya namanya apa ya? Muhammad Rashid Hamdi misalnya. Itu bisa diisi di name-nya itu Muhammad, terus di surname-nya bisa diisi Rashid Hamdi. Tapi kalau terjadi kesalahan, itu kayaknya kalau nggak salah itu nggak bisa diubah ya, Syed, kalau nama ya. Iya, jadi Bang kalau misalkan ada yang itu emang gini. Buat akun buat akun baru. Biasanya itu Bang, dia emang kesalahan dari websitenya. Kayak orang udah mencantumkan nama yang benar, tapi ketika di save namanya berubah sendiri. Nah itu tuh nggak masalah. Nanti kan seandainya teman-teman lolos interview, teman-teman bisa nunjukin yang bener tuh ini loh gitu. Itu nggak masalah sih. Oke, aku paham. Soalnya dulu aku bukan pakai sistem ini sih, sistem ITB. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi lebih baik buat akun baru aja gitu Kak? Opsi itu juga bisa dipakai, atau opsinya si Rasid juga bisa dipakai. Baik, bagaimana Hana? Apakah sudah? Oke Kak, insya Allah udah punya gambaran. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Kita lanjut nih ke yang nanya selanjutnya. Di sini ada Andri S. Boleh dong Mas di open mic-nya sama kalau bisa videonya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya Kak Rosid dan Kak? Iya, bisa Mas. Tertutup audionya. Audionya tertutup. Assalamualaikum. Sudah. Waalaikumsalam. Sudah. Ya. Mau ucapkan terima kasih pertama-tama nih untuk Kak Rosid dan Kak Hamdi nih. Luar biasa semangat berbaginya, barakallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, terutama juga untuk para adik-adiknya nih yang masih di Indonesia. Izin memperkenalkan, nama saya Andri. Saya ini orang tua dari Sabrina. Insya Allah Sabrina juga ada nyimak di sini juga.
izin saya mau tanyakan untuk yang beasiswa yang SMA Imam Khatib, apakah ada informasinya? Karena saya sudah coba tanya ke via DM Instagram ya, apakah ada informasi yang terkait dengan SMA. Sepertinya kalau di sini kakak-kakaknya untuk yang kuliah semua ya. Cuma kalau saya lihat sekilas memang ini beasiswanya kan sama dari TDV ya. Nah, Iya, apakah sama. ada informasi nih untuk yang adik-adiknya yang SMP yang mau mencoba beasiswa ke SMA Imam Khatib? Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada informasinya mohon disampaikan. Saya doakan mudah-mudahan lancar semua studinya, berkah Amin. sampai Amin ya dengan Allah. lulus nanti ilmunya bermanfaat untuk agama dan negara. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Hamdi dijawab. Oke. Oke, Mas Dri, saya jawab ya. Untuk beasiswa SMA sendiri itu syarat-syarat dan pendaftarannya itu hampir sama dengan S1. Kita juga mereka juga daftar di sistem DBSC dan mengisi kolom-kolom yang sama seperti yang S1 lakukan. Kemudian bedanya ntar kalau kita udah ngisi kolom itu semua kan, pilihan beasiswanya ada beberapa pilihan beasiswa tuh. Ada pilihan beasiswa untuk S1, ada SMA. Ntar Mas Andri bisa pilih yang untuk SMA-nya. Setelah di apply, ntar mengisi hal yang sama sebenarnya dengan yang S1. Dan untuk SMA di Turki sendiri, perlu diketahui itu lamanya itu ada 4 tahun, bukan 3 tahun. Jadi 4 tahun. Jadi sistem pendidikan di Turki itu SD-nya 4 tahun, SMP 4 tahun, SMA-nya 4 tahun. Jadi seperti itu. Gimana Mas Andi? Terjawab belum? Insya Allah ya, terjawab. Ya, insya Allah sudah. Kalau pengalaman-pengalaman kira-kira Mas Hamdi ini pernah bertemu dengan adik-adiknya yang beasiswa SMA nggak? Kalau bertemu banyak sih Mas. Soalnya di Istanbul sendiri banyak yang sebenarnya lebih banyak anak SMA loh daripada anak S1 yang dapat beasiswa ini. Jadi kalau S1 itu dikit ya. Kalau SMA itu per sekolah berapa nggak salah. Jadi SMA yang Imam Khatib di Turki itu lumayan banyak, Pak. Jadi kalau S1 kan cuma 7 kampus ya. Kalau yang SMA itu berapa ya? Banyak banget sih. Di satu kota, di Istanbul aja ada 2 sekolah. Di Ankara berapa sih? Kalau nggak salah 2 juga sih, Bang. Di Ankara juga 2 juga. Jadi lebih banyak gitu loh. Peluangnya juga lebih besar kayaknya, insya Allah. Tapi ini, ya, saya ada. Ya, sorry Mas, ditambahin sedikit ya. Silakan. Kami kan juga di sini sering tuh ketemu sama adik-adik yang SMA, tapi mereka itu karena masih ibaratnya SMA ya, jadi kayak masih mondok gitu. Jadi komunikasi menggunakan handphone itu sangat terbatas. Jadi kami juga jarang mendapat informasi tentang mereka. Tapi kalau buat pendaftaran, gitu ya. sejauh ini sama gitu. Kalau yang sama kayak S1. Baik, terima kasih. Tapi memang untuk yang adik-adik SMA itu belum ada di sini ya, maksudnya di grup yang TDV Award ini ya, belum ada yang alumninya. Soalnya kita juga susah sih ngubungin mereka kan, soalnya juga jarang ketemu. Iya. Palingan mereka tuh kita ketemunya pas kalau ada acara di kedutaan besar Indonesia di sana. Iya. Karena SMA sistemnya masih boarding ya, masih diasramakan ya. Iya. Jadi mereka ada batas waktu pulang gitu loh. Harus izin dulu kalau keluar dan segala macam. Iya. Persyaratan awal kurang lebih sama ya. Mungkin nanti sama. pertanyaan ketika wawancaranya mungkin yang sedikit berbeda ya. Tentunya untuk kakak-kakak yang masuk perguruan tinggi lebih dalam lagi mungkin ya. Benar. Iya. Terima kasih banyak sebelumnya atas informasinya. Mudah-mudahan keberkahannya juga berlanjut, dimudahkan semua studinya, bisa lulus dengan baik. Insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Mas Andri atas pertanyaannya. Kita lanjut nih, di sini ada yang angkat tangan juga, namanya Bobby Raffi Saputra ya. Mas Bobby boleh dong langsung open mic-nya aja, kalau boleh open kamera juga. Nggak usah open kamera ya. Oke.
Ya, Oke, nggak perkenalkan, apa-apa. Bobi Kalau Aris. dari Tangerang. Jadi di sini saya mau tanya Kak, kan saya udah membuat akun ya. Terus saya udah diisi semua, tinggal bagian education information. Nah, di situ kan sekolah saya nggak ada Kak namanya, itu gimana ya Kak? Baik. Oke. Ah, Bismillah ya. Jadi kalau teman-teman jeli ya memperhatikan, itu di ada ini ya pilihan order gitu ya, sih nggak salah. order atau dier Jadi kalau kita bahasa bagi Turkinya. teman-teman yang belum ada nama sekolahnya itu bisa ya diar ya, yang lain gitu loh. Jadi kita bisa pilih bisa buat nama sekolah sendiri gitu loh. Di Dier. Silahkan dicoba, insya Allah bisa. Begini, izin menambahkan juga. Bagian Jadi, paling bawah. Jadi Mas Bobi, biasanya itu memang kalau misalkan websitenya lagi bagus ya, lagi ibaratnya lagi sepi diakses, itu ketika kita memencet order atau dier itu di bawahnya akan tercantum kayak kolom kosong, di situ kita mengisi secara manual. Tapi kalau misalkan websitenya itu emang lagi banyak diakses, lagi rame ibaratnya, itu kadang-kadang suka error dan nggak tertera gitu link apa ya, list kosong buat Iya. nulis nama sekolah kita begitu. Dari kemarin kan saya udah udah pencet yang ador itu. Nah, di situ nggak ada buat nulis namanya, bingung saya. Nah, gini aja, antum pencet dier saja, kemudian di save gitu aja. Karena kan emang nggak ada pilihan sekolahnya kan ya. Iya, nggak ada. Begitu saja kalau misalkan nggak ada kolom buat nulis sekolahnya. Oh. Nanti kan mereka juga bakal ngecek deh tuh dari ijazahnya, dari rapornya. Nanti kan di situ tertulis nama sekolah antum. Iya. Baik, Mas Bobi, apakah sudah atau ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup Kak. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Teman-teman, siapa lagi nih yang mau nanya? Dipersilahkan buat angkat tangan. Oke, di sini ada saudari Nur Masrifah, boleh open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran Kak? Iya, kedengaran. Cuma ada suara adiknya sedikit. Maaf ya Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Nur Masrifah. Saya asal dari Bogor. Ya, saya ingin bertanya. Yang pertama, untuk kepanitiaan, kalau tidak memakai bukti dokumen, bagaimana Kak? Misalnya saya ikutan kepanitiaan kayak penggalangan dana, tapi sama guru saya tidak dikasih semacam dokumen kayak gitu. Apakah dimasukin apa enggak? Oke, Ke bagian dokumen ya. Oke, Bang Hamdi. Oke. Kalau nggak ada bukti, tetap bisa dimasukin sebenarnya. Cuman gimana ya? Coba ya, saya ini, tapi tetap bisa dimasukin. kalau menurut saya sendiri emang nggak bisa sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman itu misalkan punya foto kegiatan gitu ya, yang ibaratnya satu foto di situ tuh menjelaskan saya tuh pernah bergabung di acara ini gitu. Itu nggak masalah karena kan mereka minta bukti ya. Kan bukti tidak hanya sertifikat, boleh secara foto. Misalkan ada piala nih, dipoto aja pialanya, nggak apa-apa. Nanti dicantumkan, dibuat deskripsinya begitu. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di kolom. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh dong angkat tangannya. Oke, saya coba membacakan dari kolom chat ya. Di sini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Kak, Afwan, Anda ingin bertanya tapi lagi nggak memungkinkan untuk buka kamera atau mic, apa boleh? Boleh. Terus di bawahnya ada lagi, Assalamualaikum Kak Afwan, mau tanya sebelumnya mohon maaf Anda nggak bisa nyalain mic-nya karena mic-nya lagi error. Kak, kalau transkrip nilainya itu harus atau enggak ya Kak? Bang Hamdi silakan. Oke. Bismillah, bantu jawab ya. Kalau transkrip nilai itu harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi, tapi nggak perlu tersumpah untuk pendaftaran.
Jadi teman-teman bisa tolong ke sekolah, atau kalau teman-teman bisa terjemahin sendiri, bisa terjemahin sendiri. Kalau teman-teman udah lulus, ya, kalau udah jadi awardi, baru secara tersumpah. Jadi emang iya harus diterjemahkannya. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaan dari siapa tadi? Dari Aina Amalia. Dari Aina Amalia. Oke, ini ada lagi di bawahnya. Kak, kalau my family information-nya tetap silang begitu, padahal udah diisi, itu kenapa ya? Dari Nabila Azhara. Coba perhatiin lagi isinya, udah lengkap atau belum gitu loh. Kalau belum lengkap emang tetap silang sih. Jadi coba diisi selengkap-lengkapnya ya. Apa yang diminta diisi. Oke. Nabila Azhara, mudah-mudahan terjawab. Silakan dicek lagi ya Nabila ya. Mungkin ada kayak Dicek lagi. Ada dokumen yang belum tersave, misalkan ada yang ibaratnya salah. Ada yang terlewatkan. Betul, biasanya ada. Coba dicek lagi. Kemudian di sini ada yang angkat tangan nih dari Dwi Nurhildiah. Boleh dong open mic-nya atau open kamera juga boleh. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan bertanya, Kak. Baik. Nanti jika tes tertulisnya itu dalam bentuk Suaranya agak double-double ya. Iya, suaranya jadi double. Jadi coba diulang lagi. Coba dimatiin, dihidupin lagi. Iya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Iya. Nanti jika pas interview tes tertulisnya itu dalam bahasa Inggris, Turki, atau Arab? Bahasa Inggris. Inggris. Itu kalau tertulisnya ya, itu kita ngisi semacam tes IQ. Itu gampang kok, insya Allah. Jadi gini, mau nambahin juga. Kalau di zaman Rasid saya kurang tahu, nggak tahu. Kalau zaman jadi saya gitu. Tes apa yang tertulisnya itu kita nggak perlu banyak mikir kok. Jadi kita nggak harus takut, ini basicnya susah. Itu nggak, karena kebanyakan yang keluar itu kayak cuma gambar-gambar gitu. Jadi kita cuma nebak gambar, terus ada ABC-nya kita pilih deh. Gitu. Iya. Insya Allah nggak susah. Tes IQ yang gampang banget, insya Allah. Bagaimana Dwi Nurhildiah, apakah terjawab? Lagi, Kak. Oke, boleh. Oke. Nanti jika kita jawab apa panitianya itu, sorry Kak, jaringan aku. Maaf Kak, jaringan aku. Oke. Boleh dihidupin lagi coba mic-nya. Kalau nggak ada lanjut aja. Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Ini mungkin lagi jaringannya. Kita ambil di kolom komentarnya juga ada pertanyaan. Oke. Ini dari Abian Hussein. Kak mau tanya, YTB dan TDV itu beda ya Kak? Dan apa benar katanya yang daftar TDV akan sulit diterima di YTB dan sebaliknya? Jadi harus memilih salah satu saja. Bagaimana Bang Hamdi? Pertanyaan yang lebih sulit ya, cuman enggak juga sih sebenarnya. Jadi TDV dan YTB itu dua hal yang berbeda banget sebenarnya. Baik dari segi pemberi beasiswa, jumlah beasiswanya. Kalau YTB itu mereka beasiswanya bisa dibilang dari Kementerian Pendidikannya lah ya. Jadi mereka tuh ngasih beasiswa untuk S1 sampai S3 dan itu bisa berbagai jurusan ya, seluruh jurusan ada. Tapi kalau TDV sendiri itu bisa dibilang dari pihak Kementerian Agamanya, dan itu mereka cuma ngasih beasiswa untuk SMA dan S1 khusus ilahiyat atau jurusan keagamaan. Dari itu aja udah beda ya. Jadi
juga ada pernah bilang kalau kita daftar YTB nggak bisa lagi daftar TDV atau sebaliknya. Tapi itu gimana ya? Perlu dikaji ulang lagi kayaknya. Perlu dicari lagi informasinya. Tapi kalau dilihat dari pengalaman itu kalau di tahun 2017 ada namanya salah satu awardee juga, namanya itu Kak Zakiyah, bukan Zakiyah, Kak Nabila ya, dari Ankara. Dia sekarang kuliah di Ankara. Itu dia daftar dua-duanya, YTB dan TDV. Tapi dia lulusnya di TDV. Jadi nggak masalah sih menurut aku. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih Bang Hamdi. Kak mau nanya, lanjutin tadi ini saya Albian. Oke, silakan Mas Albian. Tapi untuk keseluruhannya itu rata-rata yang daftar keduanya itu bisa diterima atau enggak ya Kak? Di antara salah satu itu. Kurang tahu sih. Soalnya dengar-dengar juga dari Zoom sebelumnya tuh katanya ada yang pernah daftar YTB sama TDV terus akhirnya nggak terima dua-duanya gitu karena ada ya mungkin nggak tahu lah ada apa gitu dari sananya. Ya itu ya tergantung Terima kasih ya. Tergantung jadi dari pihak penerima beasiswanya ya. Jadi kita yang nggak tahu menahu. Jadi itu ya terserah pihak TDV atau YTB-nya. Ini Bang Hamdi izin menambahkan, kalau misalkan 2 tahun lalu mungkin ini nggak bisa karena websitenya masih sama. Tapi sejak tahun 2020 ini karena udah dipisah websitenya dan mereka juga nggak ada hubungan sama sekali, jadi nggak ada salahnya daftar dua-duanya. Gitu. Yeah. Right. Bagaimana Mas Albian, sudah terjawab? Sudah Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ini ada Nurhil dia masih mengangkat tangan. Apakah sudah aman mic-nya? Boleh dicoba lagi. Bagaimana? Kalau nggak ada di kolom komentar ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari apa nih? Pesantren kayaknya. Tulisan pesantren doang tapi saya nggak baca semua. Jadi untuk nilai ijazah itu apa harus ada pelajaran umumnya atau boleh hanya pelajaran diniyah saja? Karena biasanya di pesantren-pesantren terutama khusus tahfiz nggak ada pelajaran umum di ijazahnya. Bagaimana Bang Hamdi? Oke, sebelum jawab ya. Nggak masalah sih. Nggak masalah. Jadi nggak harus ada pelajaran umumnya. Soalnya teman-teman yang di pesantren juga daftarnya pakai ijazah pesantren misalnya. Mudah terjawab ya. Insyaallah. Insyaallah sudah terjawab. Kemudian di sini ada lagi surat keterangan sehatnya harus diterjemahin juga nggak ya Kak? Dari Aina Amalia. Surat keterangan sehat ya. Kalau di 2017 sih nggak ada surat keterangan sehat sih. Kalau di zaman saya sih gimana? Jadi aku nggak bisa jawab yang ini. Kalau di zaman saya juga nggak ada, tapi nanti seandainya teman-teman udah dinyatakan lulus untuk ke Turki, dalam artian lulus interview, teman-teman bakal diminta untuk menyertakan surat sehat itu tuh sebagai syarat pembuatan visa pelajar. Jadi untuk pemberkasan itu sebenarnya nggak butuh surat sehat. Tapi saya dengar di website baru ini mereka meminta surat sehat. Jadi sebenarnya sih kalau diterjemahin kayaknya emang harus diterjemahin kan ya, bukannya? Saya kurang tahu deh, kayaknya nggak perlu deh. Lanjut, mungkin teman-teman yang di kolom komentar karena kebanyakan yang nanya ya saya juga milihnya bingung karena ngacak banget. Boleh dong angkat tangan saja sambil open mic. Ya, benar. Mari teman-teman, masih ditungguin ya, boleh raise hand. Masih ada yang bertanya? Oke, ada dari Miftah Farid, boleh open mic-nya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, sekarang itu kan di application-nya itu kalau yang My Activities kan kita udah bisa upload sertifikat ya. Tapi itu nggak bisa Kak. Seharusnya bisa.
dicoba lagi mungkin jaringannya atau gimana gitu. Ada perlu perhatikan juga besar ininya, besar PDF-nya gimana. Kalau kebesaran juga nggak bisa masuk. Oh iya. Itu juga kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Saya ada saran nih sedikit untuk Miftah Farid. Biasanya emang website TDV itu sering error karena banyak yang akses. Tapi kalau saya dulu, saya tuh ngakses website itu setelah sholat subuh. Jadi waktu itu emang lagi sepi-sepinya dan alhamdulillah waktu itu lancar banget. Mungkin bisa dicoba sih saran saya ini. Oke Kak, siap. Baik, ada lagi yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Kita masih menyediakan 15 menit untuk tanya jawab. Setelah itu akan kita tutup. Mumpung ngumpul nih, boleh tanya. Oke, ada dari Fadilah, boleh open mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, mau nanya kalau kita udah bisa lulus beasiswa TDV, terus di tengah perjalanan kuliah kita boleh ini nggak Kak, menikah Kak? Terima kasih. Bang Hamdi boleh dijawab. Oke, saya bantu jawab ya. Ini pertanyaannya berat nih. Di pertengahan jalan boleh nggak nikah? Gini ya, sebenarnya. Kalau dilihat dari pengalaman, sebenarnya dalam aturannya nggak boleh sih ya, selama studi itu nikah. Itu nggak boleh sebenarnya. Tapi juga ada sih beberapa teman yang konsul langsung sama ininya, pihak TDV-nya gitu. Boleh nggak nikah gitu. Kalau kita udah punya alasan yang kuat, insya Allah dibolehin gitu loh. Insya Allah. Jadi pandai-pandai kita ngomong aja sama ininya, sama pihak TDV-nya. Soalnya pihak TDV itu gimana ya? Insya Allah friendly banget dan mereka tuh pengertian banget dengan kita. Jadi insya Allah bisa lah. Oke, Bang Hamdi, saya juga bantu jawab. Di asrama saya di Ankara juga ada teman orang Belanda apa. Mungkin karena emang usianya udah cukup dan ada kebutuhan juga, Dianet tuh memperbolehkan mereka buat menikah, tapi tidak ada tambahan beasiswa. Beasiswanya tetap dengan jumlah yang sama, kayak tunjangan rumah itu mereka harus dari dananya sendiri. Gitu. Jadi mereka tidak memberikan uang tambahan untuk biaya pernikahan gitu, untuk biaya kehidupan bersama ya dengan pasangan gitu. Atau opsi kedua, istrinya ditinggal di negara asal. Itu juga ada tuh beberapa teman yang kayak gitu. Kayak misalnya kebanyakan itu anak-anak Afrika tuh biasanya. Mereka nikah, terus istrinya ditinggal di Afrika, terus mereka belajar di Turki. Itu juga bisa. Bagaimana Fadilah, sudah terjawab? Kalau perempuan Kak, misalkan kan tadi kalau laki kan kita bisa ninggalin istri di Indonesia. Oh iya, benar. Dapat perempuan? Kalau yang dapat perempuan sama sih, tapi sebenarnya juga bisa tinggal di sini, tapi ya tadi lagi biayanya diserahkan ke antum sendiri. Oke, makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, ada lagi nggak yang mau bertanya? Yang di kolom komentar itu ada 11 pertanyaan yang belum saya baca. Mungkin bisa open mic aja langsung angkat tangannya. Saya bingung nih mau pilih yang mana di komentar karena banyak banget. Iya, untuk mempersingkat waktu, teman-teman ini aja, angkat tangan aja, terus buka mic-nya. Boleh. Masih kami tunggu ya. Jarang-jarang loh. Oke, ini ada Nur Masrifah, boleh langsung open mic. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dia nih. Kan di aplikasi ya, ada yang namanya opsi student bank. Itu maksudnya apa ya sama tiket? Assalamualaikum. Kemudian apa? Tiket.
Oke. Student bank, Nah, student bank sama tiket. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak student bank, tiket dan segala macam itu belum dibutuhin untuk pendaftar ya. Itu cuma untuk awardi. Jadi para awardi itu juga punya akun itu dan itu berguna untuk mereka. Jadi untuk pendaftar itu belum dibutuhkan. Oke. Mudah terjawab ya, Mas Rifan. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan, boleh yang dari kolom komentar kita pindah ke open mic. Ada nggak? Atau saya coba bacakan ya satu persatu ya. Saya pilih aja. Kolegi Elsin Rashid. Tunggu saya pilih. Ini ada pertanyaan dari Roro Ningrum. Assalamualaikum Kak, Afwan, Ana mau nanya. Sebelumnya maaf nggak bisa raise hand di tempat Ana lagi rame Kak. Activity information kan bisa kayak kepanitiaan gitu kan. Ana pernah jadi panitia suatu perlombaan remaja atau remaji masjid Kak, tapi lombanya itu cuma antar masjid yang masih satu kecamatan. Apa itu sudah boleh dilampirkan ke seperti yang Kakak bilang pakai foto-foto kegiatannya? Tentu saja boleh lah. Walaupun setingkat apapun boleh dimasukin aja semuanya. Kalau aku sih dulu masukin aja semuanya gitu loh. Jadi nggak pandang itu tingkat kecamatan ataupun provinsi segala macam, masukin aja semuanya. Insya Allah akan jadi nilai tambah lah. Yang penting usaha aja. Lanjut lagi nih ke Aina Amalia. Berarti tes wawancaranya itu di Jakarta atau di negaranya langsung ya Kak? Soalnya banyak yang bilang tes wawancaranya itu langsung datang ke negaranya. Apakah ini betul? Ini salah. Oke. Bentuk jawab ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita bisa lakuin interviewnya di Aceh ataupun di Jakarta. Jadi teman-teman bisa pilih, bisa di Aceh atau di Jakarta. Jadi kalau info wawancara di negaranya langsung itu biasanya untuk teman-teman yang memang udah ke Turki duluan, tapi non beasiswa. Kemudian setelah di Turki mereka daftar di TDV atau DTB. Jadi mereka interviewnya ya di Turki gitu loh. Udah terjawab ya. Jadi itu hoax ya. Iya. Oke. Oh dia ini ada yang bilang juga Kak, kita nggak bisa raise hand. Katanya nggak ada pilihannya di laptop. Ada kok. Kalau misalkan mau boleh langsung open mic aja, nggak perlu raise hand. Nggak apa-apa. Iya, nggak perlu. Langsung salam, perkenalkan diri. Boleh. Ada lagi teman-teman? Halo. Ini deh kita ambil pertanyaan lagi dari Nabil Azhara. Kak, kalau my family information-nya tetap silang, ini udah tadi ya? Ini sudah. Ini Nur Masrifah juga tadi sudah. Oke, ini ada yang ketangan dari Aisyah Nur. Boleh open mic-nya langsung? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sarah Fidah dari Sidoarjo. Saya mau bertanya tentang interview Kak. Kan ada pertanyaan seputar pengetahuan kita tentang Islam. Kan Islam tuh luas ya Kak. Maksudnya kira-kira yang dipertanyakan tuh seputar apa, dasar-dasarnya atau bagaimana? Itu Kak. Syukron. Baik, silakan Bang Hamdi. Jadi kalau kita bilang seputar Islam pada cemas gitu ya. Cemas. Iyalah ya. Islam tuh luas, emang luas banget. Jadi tapi yang akan diinterviewkan itu ya yang dasar-dasar aja sebenarnya, yang udah kita pelajari di sekolah, di MA ataupun di SMA. Jadi hal-hal yang memang seharusnya semua muslim tahu gitu loh. Jadi nggak susah-susah banget. Insya Allah terjawab ya. Jadi nggak perlu takut. Bagaimana Aisyah Nur? Apakah ada yang mau ditanya lagi? Ya, sudah. Makasih, sudah, Kak. sama-sama. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Boleh dong angkat tangannya atau langsung open mic saja.
Sampai jam berapa, Kita Syed? sampai jam 1.30 insya Allah kita akhiri. Tunggu, maaf ya, saya lihatnya waktu, saya lihat timer. Oke. Sekitar 10 menit lagi insya Allah kita akhiri. Oke. Oke, ada yang ke tangan dari Mega Dinda, boleh open mic-nya? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau untuk pembelajaran nanti sekiranya sudah diterima di sana, itu kurikulumnya diambil dari mana ya, Kak? Oke, kalau yang untuk ini saya untuk jawab ya. Bismillah. Saya mungkin mau share screen nggak ya? Bentar. Kebetulan saya juga punya kurikulumnya. Bentar, mana ya? Dokumen. Sorry, nggak ketemu sih. Jadi mereka pakai kurikulum sendiri sih sebenarnya. Dan kebanyakan hojah-hojahnya, dosen-dosennya itu punya buku-buku sendiri. Jadi mereka ngajarin pakai ya buku-buku mereka. Dan pelajaran yang akan dipelajari itu ya setiap semester itu bertukar gitu pembelajarannya, beda-beda. Jadi kalau Islamic Studies itu bukan Islamic Studies ya, Islamic Teologi ya bisa dibilang. Tapi bukan kayak teologi di Indonesia ya, yang cuma belajar ilmu kalam, enggak. Jadi kayak semester 1 kita belajar usul hadis, usul tafsir gitu loh. Terus kita juga belajar Quran, tajwid dan segala macam. Belajar sirah nabawiyah, belajar sejarah kebudayaan Islam dan segala macam. Mudah-mudahan terjawab ya. Siapa tadi yang bertanya? Mega Dinda. Baik, ada lagi nggak yang mau ditanya Mega Dinda? Atau sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Muhajir Nurhak. Boleh open mic-nya? Baik, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, bedanya teologi sama Islamic Science itu apa ya? Kan kalau di yang YTB itu ada Islamic Science, kalau di TDP kan teologi. Nah, bedanya apa? Oke, bismillah ya. Afwan. Jadi sebenarnya di TDV pun juga ada Islamic Science. Itu di Ankara Bilimler University. Jadi cuma ada satu kampus doang di Ankara Bilimler University sih. Dan secara pribadi aku nggak tahu apa bedanya teologi sama yang sains. Kayaknya sama aja ya, Syed ya. Sebenarnya sama saja, cuma apa ya? Yang Islamic Science itu dia lebih mendalami lagi. Jadi contohnya ya, di kampus saya itu semester 1 kita belum ada pelajaran filsafat, belum ada pelajaran mantik, tapi di kampus mereka itu udah ada, dimulai dari awal di kelas 1 gitu. Pusing pasti ya. Oke. Bagaimana Muhajir? Terjawab ya. Iya, Kak, makasih, Kak. Oke, kita lanjut ke apa nih? ST Vera, boleh diangkat? Diangkat sih, di open mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta tipsnya ketika kita tidak bisa menjawab interview itu, Kak? Maksudnya tidak bisa menjawab? Iya, tipsnya ketika kita tidak bisa menjawab interview. Oh. Yang terpenting pasti. Iya, sama-sama. Jadi yang terpenting pas interview itu cuman ini aja. Waalaikumsalam. Yang terpenting itu kita ini tenang aja gitu loh. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu cemas. Kayak kalau nggak bisa jawab, ya jawab aja, nggak tahu gitu loh. Ya mau dijawab apa lagi gitu kan. Dan mereka akan ganti ke pertanyaan selanjutnya seperti itu. Jadi jangan tegang, jangan cemas. Iya, dan apakah izin Bang ya, saran saya kalau misalkan kita nggak tahu jangan malah kayak pura-pura mikir yang lama. Itu jangan, nanti malah memperpanjang waktu dan mereka udahlah keluar aja pasti gitu. Bilang nggak tahu, nanti pasti bakal dilanjut sama yang lain. Benar. Soalnya apakah Awardi itu bisa menjawab semua soal? Enggak. Saya sendiri secara pribadi juga banyak pertanyaan-pertanyaan nggak terjawab, dan itu nggak apa-apa, jawab aja saya nggak tahu gitu. Ntar
diganti dengan pertanyaan selanjutnya gitu. So, jangan takut, jangan cemas, ya. Tenang aja pas interview itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Baik. Terus Kak, boleh nambah? Boleh silakan. Terus kita interviewnya ke Jakarta, Kak. Kamu stay-nya di mana? Di Tangerang. Oh iya, berarti ke Jakarta yang terdekat, benar. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Sama-sama. Ini ada Muhajir Nurhak mau nanya lagi, silahkan. Ini Kak, yang di letter of intent-nya itu di ininya apa aja? Nah. Apa tadi? Halo? Oh ya, maaf kurang jelas. Ini yang di letter of intent-nya itu di ini apa aja? Poin-poinnya. Oh, tadi perasaan udah saya jelaskan nggak ya sebenarnya. Tapi kalau ya udah ulang lagi lah ya, Bismillah. Jadi di letter of intent itu ada ini. Ya, ada beberapa pertanyaan ya. Ini bagi teman-teman yang baru dengar bisa didengarkan lagi atau perlu dicatat. Jadi kayak kita ditanya, pertanyaan pertama itu kayak seberapa tahu kita tentang pengetahuan Islam. Pertanyaan kedua itu kalau nggak salah, seberapa pandai kita tentang Al-Quran gitu. Apakah kita memiliki hafalan segala macam? Apakah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik benar? Apakah kita memiliki hafalan Al-Quran segala macam? Pertanyaan ketiga itu kayak kalau nggak salah apa ya sih? Kenapa memilih Turki dan kenapa memilih ilahiyat? Itu juga ditanyakan dan plan kita ke depannya selama studi di Turki. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Muhajir Nurhak. Oh iya Kak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, apakah ada lagi? Kalau ada, kita mungkin ambil 2 pertanyaan terakhir. Setelah itu kita bakal akhiri dengan sesi foto bersama. Oke, ini ada Virus. Boleh Kak. Virus open mic-nya? Iya, Kak izin tanya, kira-kira lama wawancara itu berapa lama ya? Berapa jam atau? Makasih Kak. Oke, bismillah. Jadi itu tergantung ininya ya, tergantung orang yang interview ya, tergantung mereka mau berapa lama. Tapi rata-rata itu sekitar 10-15 menit sih. Kalau semakin tertarik mereka semakin lama kayaknya. Kalau mereka semakin tertarik dengan kita itu semakin lama biasanya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi nggak bakalan sampai 1 jam, nggak bakalan. Itu paling 15 menitan. Oke. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Jadi emang 15 menit yang sangat menentukan bagaimana langkah kita ke Ya, depannya. benar. Jadi persiapin dari sekarang nih, Virus, teman-teman semua. Oke, kita ambil pertanyaan 1 terakhir nih. Siapa? Ayo, silahkan. Boleh Rizik Al-Fatih, open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rizik Al-Fatih, asal dari Bekasi. Kak, saya ingin bertanya ini Kak, ada 2 pertanyaan sih. Nah, yang pertama, kan di prestasi saya yang ada sertifikatnya itu rata-rata sertifikatnya saya naruh lupa Kak. Lupa naruh. Nah, iya kan. Sedangkan kan tadi kata Bang Rosyid ya, boleh difotoin piala foto pialanya kan, piala fotonya. Nah, sementara piala yang aslinya saya itu ada di sekolah saya. Nah, kalau yang di saya itu yang duplikatnya. Nah, apakah itu boleh Kak yang duplikat Kak? Mau dijawab ya. Ya nggak apa-apa lah. Satu lagi. Oke. Nyambung dulu. Nah, yang kedua itu pas ketika interview itu kita dari awal sampai akhir itu kita memakai Inggris ya Kak. Dah, segitu saja. Syukuran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jawab ya.
bisa aja sih, semua bukti bisa digunakan. Baik itu yang duplikat apa yang asli. Soalnya pihak TDV juga nggak bakalan tahu itu duplikat kah, itu asli kah. Juga nggak bakalan dicari tahu gitu loh. Jadi nggak apa-apa, insya Allah ya. Terus kalau interview itu kita bisa pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Kalau nggak bisa juga bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi disarankan jangan. Karena itu bisa mengurangi ini kita ya, mengurangi poin kita. So kalau bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, lebih baik bahasa itu. Oke. Mudah-mudahan terjawab. Rizik Al-Fatih. Oke, terima kasih. Tambahan pertanyaan bentar, Kak. Oke, boleh. Sekali lagi deh. Nah, kan ketika interviewnya itu rata-rata menanyakan apa itu, Kak? Dari sisi mananya tuh, maksudnya dari LOI atau dari mananya gitu? Tidak, itu tidak. Assalamualaikum. Di bagian awal itu kita akan ditanyai masalah ini juga sih. Ditanyai masalah biodata kita sih. Kayak kita akan perkenalkan diri kita, keluarga kita, dan segala macam. Habis itu baru pertanyaan-pertanyaan, list pertanyaan tentang pengetahuan agama, umum, dan keturkian. Seperti itu. Jadi hal tentang LOI, kalau dulu sih nggak ditanya tuh tentang LOI. Kalau Rashid nggak tahu lah gimana ya, Syed. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Kalau saya dulu emang nggak ditanyain sih buat yang LOI itu, jadi LOI cuma buat pemberkasan. Pas di ruang interview ya terserah mereka mau nanya apa. Mau nanya siapakah presiden pertama, mau nanya berapakah pulau di Indonesia, itu mereka sampai gitu. Berapakah gunung di Indonesia, itu ada yang kayak gitu. Jadi emang random banget yang ditanyain. Oke, Rizik. Mereka gitu loh. Rizik, apakah ada lagi yang mau ditanyain? Oke, udah, Kak. Syukron, Kak. Oke, sama-sama. Oke nih, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara pada webinar kita pada sore hari ini. Semoga apa-apa yang teman-teman dapat nih bisa jadi ilmu yang bermanfaat, bisa jadi informasi yang berguna juga. Dan buat Bang Hamdi, terima kasih atas waktunya. Semoga buat kedepannya nggak bosan buat sharing sama kita lagi. Dan teman-teman nih, kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab di sini, boleh dong nanti DM kita aja di akun Instagram di tdvawardi.id. Itu teman-teman boleh nanya sepuasnya. Kita di situ adminnya rame ya, jadi jangan khawatir nggak dijawab pertanyaannya, insya Allah dijawab sebisa kami. Kemudian ini untuk sesi terakhir kita bakal ngadain foto bersama. Teman-teman yang lagi ada kesempatan boleh ya kita open kamera dulu buat 20 detik ke depan lah, nggak lama-lama. Cekrek-cekrek selesai. Baik teman-teman, kita tunggu ya open kameranya. Itu kenapa ada si Rahman dah? Wah, ada Bang Rahman di sini. Ada Rahman Konya tuh. Oh, anak Konya apa nih ikut pula Rahman? Ayo teman-teman, masih ditunggu ya yang belum open kameranya. Kak Hamdi keren banget. Jadi terinspirasi sama Kak Hamdi. Udah. Masya Allah. Oke teman-teman, silakan open kameranya. Kita bakal ambil foto. Di sini bakal ngambil foto ini ya, Yasmin Fathia. Beliau juga awardee 2020. Oke, mungkin bisa kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kita ke slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke, terakhir ya. Boleh mungkin apa ya? Gaya apa Bang? Bang Rahman mungkin boleh dong kasih gaya dong biar kita kompak gitu. Saya Bang Rahman banyak inspirasi. Rahman banyak mah. Oke, kita gini aja. Saya terinspirasi dari Bang Hamdi, saya malah. Besok si Rahman yang ngisi ntar ya. Oke. Insyaallah. Mungkin kita bisa angkat jempol aja ya. Bukti semangat kita gitu. Oke. 3, 2, 1. Kita lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga habis ini
diberi kemudahan sih buat mendaftarnya, dan kalau ada pertanyaan yang masih bingung boleh di-chat aja ke kitanya. Oke, saya di sini sebagai moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir, terima kasih kepada Bang Hamdi, kepada panitia yang udah melaksanakan acara hari ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan juga dapat diberkahi oleh Allah Ta'ala. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar TDV Awardis selanjutnya. Syukur dari Kak. Regia dari